atom udaranya, Pak. Ya, jadi sudah terjadi tumbukan. Ingat, yang ditumbuk sama dengan yang ditarget sama dengan di tubuh Anda. Bedanya tadi di tubuh Anda adalah atom-atomnya membentuk tubuh Anda tadi. Nah, yang di udara atom-atomnya membentuk udara. Buktinya ada atom, contohnya oksigen. Nah, oksigen nomor atomnya berapa? Halo? Oh, 2. Ya, nomor atomnya oksigen. Berapa nomor atom? Saya belum ke proton. Berapa nomor atomnya oksigen? 16. 8 ya, 8 gas oksigen. 8, Pak. Oke, ya 8 gas oksigen itu 16 ya. Karena O2 ya, O2 kali 8 16. Nah, Anda ada jutaan gas oksigen di ruangan Anda. Jutaan itu elektron berterbangan itu. Jadi di ruangan Anda itu yang berterbangan itu misalnya ada oksigen itu adalah elektron. Elektronnya ada 16 kalikan jutaan elektron, berarti elektron itu, nah itulah yang kadang-kadang ada juga menggelitik ketika saya kuliah S1 tuh dibahas elektron, bingung dia. Elektron ada di mana sih gitu ya. Jadi saking pusingnya elektron ada di mana. Karena ya kita bilang ya di meja itu adalah elektron, pulpen yang kita pegang adalah elektron gitu kan. Nah di udara juga jutaan elektron, jadi kalau ada X-ray di udara udah pasti dia menumbuk elektron yang ada di udara gitu ya, menumbuk elektron gitu kan. Artinya menumbuk molekul, kalau kita katakan molekulnya berarti misalnya O2, kalau kita menumbuk atom berarti yang ditumbuk adalah oksigennya. Nah, elektron-elektron itu kan bisa terjadi eksitasi, bisa terjadi ionisasi dan lain sebagainya. Walaupun tatanan di udara, bukan di dalam tubuh kita atau bukan di suatu benda. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kedudukan elektron adanya di di orbital ya, tatanan orbital atau shell gitu kan. Nah, proton ada jadi inti, neutron adanya di inti, simbolnya seperti ini udah tahu semua. Elektron, proton, neutron, muatannya elektron negatif, proton positif, neutron netral gitu ya. Dan seterusnya lah ini. Ini atomic mass unit, ini massa, ini adalah dalam satuan kilogram. Nah, ini contoh daripada Fe ya. Fe ini dengan nomor atom 56. Jumlah ya 56, 26 berarti ini nomor atomnya 26, ini nomor massanya 56, maaf. Jadi 26 ini menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Kemudian ini ditambah 6, 26 tambah 26 maka menghasilkan 56, menunjukkan daripada masanya gitu ya. Jadi di sini dengan kata lain 26 elektron, 26 neutron. 56 min 26 30 neutron gitu ya. 56. Jadi tidak selalu sama ya. Seperti ini salah satu contoh yang berbeda antara jumlah proton dengan jumlah elektron. Oke, ini kita lihat, kita lewatin aja ya, karena kita masuknya nanti akan masuk ke protonnya. Oke, dalam struktur atom ini masih dalam tatanan kulit kalau kita masih membahas masalah ion. Ya. Kation ada anion itu masih dalam tatanan kulit. Ini menarik juga, ada Fe ya. Fe. Pertanyaan saya nih sekedar untuk menambah wawasan aja ya untuk Bapak Ibu, untuk saudara. Kalau kita Fe ya, Fe kan besi ya. Kalau kursi yang kita duduki besi juga, simbolnya sama nggak? Unsur ya, kita bicara unsur. Sama nggak dengan yang kita makan di tumbuhan? Tumbuhan ini mengandung zat besi. Sama nggak? Sama, Pak. Sama. Sama-sama Fe simbolnya ya. Berarti kita bisa makan besi yang kita dudukin itu? Kita olah gitu. Bisa nggak? Mungkin bisa, Pak. Dalam jumlah yang
kecil. Kenapa jadi beda gitu ya? Kan rumusnya sama, makanya nggak ada rumus Al yang di seng aluminium yang ada di genteng kita dengan aluminium yang kita makan mengandung zinc. Zinc itu seng yang ada di atas genteng, saya kan lagi rame tuh seng yang kita makan, sama enggak gitu. Rumusnya sama, zinc, tetapi campurannya berbeda, kemudian proses pemanasannya berbeda. Aslinya ya zinc Fe itu aslinya itu semacam powder dalam bentuk bubuk yang halus gitu ya, bubuk halus gitu ya. Itu saya sering bermain dengan itu. Kalau dijadikan itu emang bubuk percis ya, Fe itu bubuk, kemudian Al itu bubuk. Jadi kadang-kadang saya sering mencampur tuh bubuk Fe dicampur dengan bubuk Al, kemudian dipanaskan ya. Nah, yang menyebabkan dia keras inilah dengan temperatur tertentu perlakuannya. Ada dipanaskan sampai 3000 derajat, ada 900, ada 300, dia udah berubah. Kalau di bahasa ilmu fisika itu udah berubah bentuk ya materialnya ya. Jadi yang tadi lembut udah jadi keras gitu ya. Digigit jadi keras. Sama kalau kita masak-masak tertentu juga ada yang lembut tiba-tiba bisa keras gitu ya. Nah, sama seperti itu. Jadi udah terjadi perubahan fase ya, sehingga wujudnya sudah berubah gitu ya. Jadi tadinya FM jadi Fe2O3 gitu ya, nah macam-macam. Tapi pada prinsipnya kita makan betul Fe pembentuk kursi itulah yang kita makan, zat besi. Zinc yang kita makan itu zinc yang seng yang ada di atas genteng rumah kita lah, itu yang kita makan gitu ya. Jadi jangan Anda dibingungkan. Ini zinc ini mengandung seng, apa seng yang di atas genteng? Oh beda, enggak ya. Artinya hanya ada yang dicampur dengan bahan-bahan tertentu sehingga dia berubah struktur, atau dia tidak dicampur tapi dia dipanaskan ya. Kan ada batas daripada kapan suatu benda itu berubah wujud gitu ya, maka dipanaskan, nanti ada melting point-nya, jadi dia udah berubahnya, udah bentuknya udah bukan lembut lagi, jadi keras gitu ya. Ada nanti besi, baja dicampur dengan karbon dengan takaran tertentu menjadi lentur ya, padahal baja gitu ya, jadi lentur ya, kayak Carbonex gitu ya dan seterusnya. Nah, itu hanya sekedar pengetahuan aja. Kita lanjutkan ya, karena tadi ada Fe menarik. Saya pikir struktur atom Bohr kita lewatkan, postulat de Broglie juga kita lewatkan ya. Kita ini karena dalam semuanya kita masih bahas dalam tatanan struktur elektron ya. Kita maunya nanti langsung ke proton. Ini postulat de Broglie ya. Ini membuktikan ya, dari de Broglie ini membuktikan bahwa ada jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ini menunjukkan bahwa atom itu berongga ya. Ini jari-jari atom itu dalam orbital pertama dari percobaan atom Bohr itu 5,29 kali 10 pangkat min 11 meter ya. Ini kalau mahasiswa reguler ya, tapi bukan ngambil di MRI, bukan ya, tapi dia ngambil di fisika radiasi ya, fisika radiasi, ini harus dibuktikan ya. Jari-jari atom Bohr ini segini buktinya, buktikanlah bahwa jadi nggak dapat ujuk-ujuk segini. Semua dalam konsep di fisika itu bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan. Jadi nggak ada bahasa natural science, kita bukan social science yang tidak dibuktikan ya. Seperti MAS ya, MAS itu menunjukkan katanya banyaknya menunjukkan kuantitatif Pak gitu ya. Nah, itu kan bahasa yang masih MAS itu kalau dikatakan kuantitatif itu bahasa yang masih abstrak gitu ya. Nah, padahal ini adalah bahasa ilmiah dari ilmu fisika yang sudah pasti. Kalau misalnya kita pakai 10 MAS ya, berarti di situ ada ampere, di situ ada second. Ampere ketemu second adalah kolom muatan ya. 1 elektron sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 11 19
kolom. Satu kolom adalah 1/1,9 kali 10 pangkat min 16 gitu ya. Nah itu kita tinggal indikan aja. Nah, ya. Jadi kita tinggal balik. Jadi kita dapat nanti satu kolom ini sama dengan 1/1,6 kali 10 pangkat 19. Ya, itu elektron. Jadi kalau 10 MAS ya itu bisa dapat tuh 10 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1,6 kali 10 pangkat 18 elektron yang terjadi. Nah, gitu. Kalau 30 MAS, nah hitung lagi berapa jumlah elektron. Kalau satu elektron diprediksi menghasilkan foton sinar X. Nah, jadi kalau sekian elektron, berapa foton sinar X yang dihasilkan? Nah, itu bisa kita hitung. Nah, kita hitung melalui fraksi energi. Ya, hitung loh. Itu nanti ternyata fotonnya hasilnya seperti ini. Tidak hanya foton energi yang dikeluarkan juga kita bisa dapatkan gitu. Oke. Nah, ini energi pada tatanan lintasan ke R dari suatu atom bor ya. Ini jadi energi pertama menghasilkan 13,6 Z nomor atom volt ya. Ini kedua, ini ketiga dan seterusnya. Jadi semakin jauh elektron dalam tatanan inti itu energinya di sini semakin kecil ya. Semakin kecil ya. Energi apa semakin kecil? Energi ikat gitu ya. Nah, adapun energi elektronnya dia semakin jauh ini semakin besar. Nah, kita lihat min 1,5 dengan min 13 besaran mana? Besaran ini. Tapi energi ikat adalah ikatannya itu tanpa minus, maka energi ikatnya jauh lebih kecil ya, ikatan terhadap inti. Oke, kita bisa masuk ke ini proses terjadinya Paxson. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Saya mau masuk ke proton? Masih pembahasan struktur atom? Ada yang ditanyakan? Saya sekarang nggak tahu, tiba-tiba saya sendiri nggak bisa bagian screen nih, kenapa ya? Ada yang tahu masalahnya nih? Tidak dapat membagikan layar Anda, kenapa nih? Ada nggak solusinya gimana? Masalahnya hostnya ada di saya nih ya. Nah itu tidak dapat. Nggak bisa juga. Oke deh. Besok Anda aja lah hostnya ya. Jadi ada kendala. Baik, lagi-lagi sekarang masalahnya lebih kompleks. Screen-nya nggak bisa dibagikan. Ya. Nanti minggu depan saya akan jelaskan khusus proton ya. Jadi kita sekarang menjawab protonnya. Dalam struktur atom ya, ingat ya, proton ini bergerak, tadi saya bilang gerakannya juga dinamis tapi statis dalam kedudukan. Jadi kedudukannya dia nggak seperti elektron berpindah dari satu titik, kadang-kadang ada di selatan, pindah ke utara gitu kan, pindah ke barat dan seterusnya. Dia akan dinamis bergerak gitu ya, nggak selalu berada di tempat.
Kalau proton dia bergerak, ya bergerak, tetapi dia masih dalam tatanan tetap berada di tempat. Karena kalau dia pergerakannya terlalu jauh posisi proton, ya dalam satu tatanan inti, maka kalau dia berbalik, ya menuju ke pusat, itu problem. Ya kenapa Pak Heru katakan problem? Beda dengan elektron. Elektron lari dari kulit K naik ke atas ke L ke M. Ya, balik lagi set, dia hanya menghasilkan sinar X karakteristik atau menghasilkan radiation karakteristik kalau wujudnya bukan di tungsten, misalnya di aluminium itu ada sinar radiasi karakteristik. Dan radiasi karakteristik yang disebabkan oleh proses seperti itu adalah timbulnya warna-warna gitu kan, menampilkan cahaya merah, cahaya biru yang kita kenal magic linyu. Nah itu seperti itu, tergantung spektrumnya, ya tergantung spektrum daripada frekuensi yang dikeluarkan akibat transisi elektron. Nah beda dengan proton. Kalau dia sampai terlalu jauh larinya dari tatanan inti, dia balik, maka baliknya proton ke dalam tatanan inti ini menghasilkan radiasi gamma. Nah itu kalau tadi radiasi sinar karakteristik, ini radiasi gamma yang dihasilkan. Jadi artinya melepaskan elektron proton dalam tatanan itu sangat susah. Tetapi pergerakannya dinamis, ya spin up, spin down, terus ke arah utara, ke arah dalam situ-situ aja dia akan berputar gitu ya, naik turun, terus berbelok ke kiri, berbelok ke kanan gitu ya, tergantung daripada kedudukan benda dan tergantung daripada medan magnet bumi. Nah, jadi proton merupakan partikel bermuatan positif, ya udah saya jelaskan, aktif melakukan gerakan mengitari sumbunya secara kontinu yang kita kenal sebagai spin, ya. Jadi ke atas, ke kiri, ke kanan gitu ya. Di situ-situ aja. Ingat, pergerakannya tidak seperti proton tadi. Proton adalah bergerak dalam tatanan orbital. Hati-hati. Dia bergerak dalam tatanan spin up, spin down, atau spin muter ke kiri, muter ke kanan, dan seterusnya ya, dalam tatanan spin. Jika suatu muatan listrik, ya baik elektron ataupun proton bergerak, maka sekitarnya akan timbul gaya magnet. Ya, ada garis-garis magnet. Nah, artinya baik elektron maupun proton ini bisa diibaratkan seperti magnet kecil atau bar magnetik. Berarti semua tadi, Pak, kalau gitu proton ya bisa, tetapi itu tadi karena kedudukannya berarti elektron bisa, karena kedudukan elektron itu tidak bisa dipastikan dan jumlahnya juga sangat relatif banyak, terus transisinya kemungkinan terjadi beberapa transisi, bisa ke alfa, ke beta, ke gamma dan seterusnya untuk tatanan elektron, maka sangat kecil elektron untuk bisa dijadikan untuk pencitraan. Tetapi elektron bisa dijadikan suatu karakteristik benda. Nah, karakteristik benda itu bisa jadi diambil dari elektron. Contohnya gini, elektron, nah nanti dari karakteristik benda bisa juga dibuat gambar. Ya mungkin bisa kalau ada orang yang mudah-mudahan berkecimpung dalam dunia pencitraan, itu bisa. Ya, kemungkinan bisa. Jadi gini, tapi spektrum bisa ditampilkan. Karena apa? Spektrum itu sifatnya unik. Ya, jadi sampai sekarang itu saya sering bermain. Nama alatnya adalah X-ray fluorescence, ya XRF kita singkat. Makanya kalau Anda senang riset, main-main ke lab itu sebut aja. Saya mau menguji ini dengan XRF, ya X-ray fluorescensi. Nah, XRF ini adalah suatu benda ditembakkan dengan sinar X, ya. Benda ini ditembakkan dengan sinar X sehingga terjadilah perubahan, terjadi transisi daripada elektron, gitu ya. Transisi elektron ini artinya elektron keluar, ada yang masuk, kemudian ada yang berpindah dari kulit K dan sebagainya. Nah, transisi elektron ya dari L ke K yang kita sebut K alfa, dari M ke K yang kita sebut sebagai K beta gitu kan, atau dari M ke L kita sebut sebagai L alfa. Nah, ini karakteristik yang setiap benda nggak sama, ya nggak sama. Jadi kalau kita misalnya saya ketemu batu cincin, saya bawa batu cincin ini
ke laboratorium, tolong ditembak dengan XRF. Nah, ditembak, jeger, nanti itu kelihatan berdasarkan spektrum unsur apa. Oh, ternyata ada aurum. Aurum itu emas. Oh, ternyata batu ini ada emasnya nih. Emasnya persentasenya tinggi, 80%. Nah, kita kan nyari dari mana tuh saya dapat batu cincin, ya gitu kan. Nah, seperti itu. Oh, ternyata batu cincin ada unsur kobaltnya gitu kan. Nah, kobalt berarti itu mengandung unsur radionukleer, radioaktif. Nah, gitu kan. Oh, batu cincin ini masukkan unsur zinc ya, yang sering saya temukan batu-batu itu Fe, kemudian Zn, C. Nah, itu sering banyak ya di batu-batuan itu. Nah, itu. Jadi seperti itu ya, atau unsur-unsur mineral ya banyak di batuan-batuan. Nah, itu bisa kita detek seperti itu. Nah, proton, menariknya di proton ya, setiap benda bergerak ini, baik elektron maupun proton, itu unik. Ya, ini udah sunatullah ya. Pergerakannya berbeda-beda ya. Artinya kedudukan proton di unsur A dengan proton di unsur B nggak sama. Perubahan transisi elektron di unsur A dengan di unsur B nggak sama. Itu tadi yang saya bilang, benda ditembakkan oleh sinar X, kemudian terjadi transisi elektron, karena kan elektron tadi udah berpencar, udah keluar. Nah, transisinya itulah bisa mendeteksi, oh benda ini ada A, benda ini ada B. Nah, sama dengan proton. Proton ya, kalau saya ganggu pergerakannya, ya, saya ganggu pergerakan protonnya ini, maka kita bisa tahu ya, kembalinya lagi ke posisi semula proton ini, kita bisa tahu, oh ini proton ini adalah proton A. Oh, proton ini proton B. Oh, proton ini proton C. Nah, sekarang udah masuk ke intinya ya. Anda udah paham sekarang gini. Setiap unsur itu punya proton ya. Nggak mungkin ya. Aluminium nggak punya proton, nggak mungkin. Besi nggak punya proton, nggak mungkin. Aurum nggak punya proton, nggak mungkin. Masuk ke tubuh Anda, kalsium dalam tulang nggak punya proton, nggak mungkin. Masuk ke hidrogen nggak punya proton, nggak mungkin. Artinya semua unsur punya proton. Proton ini bergerak, kalau gerakannya ini kita ganggu, kembali lagi kedudukan seperti semula, maka kita bisa mendapatkan spektrum dari masing-masing proton. Nah, spektrum inilah yang menyatakan, oh gerakan ini sekian detik dalam sekian, ya tergantung wujudnya apa, mau kita ganggu dalam sekian gangguan gitu ya. Dalam sekian gangguan, oh ternyata hasilnya benda 1. Gerakan dalam sekian gangguan, oh benda 2. Dalam sekian, jadi kita bisa tahu ada struktur-struktur benda, ya struktur-struktur unsur dalam proton-proton yang tadi bergerak ya dari suatu unsur. Nah, seperti itu. Jadi baik elektron maupun proton itu bisa diketahui berdasarkan gerakannya. Nah, gitu. Proton memiliki perilaku yang hampir sama ya, artinya dengan magnet. Nah, hampir sama dengan magnet, mau nggak mau tadi saya bilang ada pergangguan. Nah, kata-kata pergangguan itu sebenarnya banyak yang bisa mengganggu daripada gerakan proton. Nah, yang paling peluang yang paling bisa, karena dia adalah hampir sama mempunyai sifat magnet, adalah kita gunakan medan magnet gitu ya. Salah satu yang bisa mengganggu gerakan proton adalah medan magnet bumi. Ya, buktinya apa? Itu proton-proton yang ada di dalam tubuh kita itu ngacak secara random ya, tapi tetap konsep equilibrium, konsep keseimbangan ya, itu harus sama dengan 0 ya. Itu udah sunatullah tuh. Ngacaknya boleh kemana, boleh ke selatan, boleh ke utara, boleh ke barat, boleh ke timur, pokoknya ngacak sembarang, tetapi dalam secara total ya itu adalah 0. Nah, ya dari secara total adalah 0. Nah, ini yang kita sebut sebagai net ya. Apa net? Ada tahu? Ada yang tahu? Ya, nanti NVT ada tahu? NMV ada yang tahu istilah-istilah ini? Net magnetization vector. Oke. Ya. Jadi itu ya
magnetisasi vektor artinya pergerakan vektor kemana-mana itu ya itu kalau di total itu tetap hasilnya 0 ya misalnya ada yang ke utara ada 8, ke barat ada 3, ke selatan ada 6. Nah itu jumlah totalnya dihitung nanti sama dengan 0. Itu sudah sunatullah gitu seperti itu. Nah nanti bagaimana kita mendapatkan dia sudah tidak sama dengan 0 lagi ya kita perlakukan gitu ya, kita perlakukan sedemikian rupa dengan gangguan. Nah, gangguan apa peluang yang bisa kita lakukan? Ya kita bisa lakukan dengan caranya memberikan satu medan magnet. Otomatis gangguannya itu supaya lebih berkesan, maka buat gangguannya jauh daripada melebihi daripada medan magnet bumi gitu ya. Kalau sama saja ya nggak ada artinya gitu ya. Nah, kalau medan magnet bumi berapa Tesla? Halo? Ada yang tahu? Berapa Gauss? Ada yang ingat? 7 Tesla. 0,5 Gauss. 0,5 Gauss berapa Tesla? 3. Tesla. Oke, jadi jauh daripada kan tadi saya bilang supaya gerakannya signifikan, maka berikanlah kita kasih 0,5 itu udah sepersekiannya tuh ya, sepersekian juta, sepersekian ribunya daripada medan magnet bumi sepersekian juta gitu ya. Nah kalau kita kali 1 Tesla, kalau 1,5, wah itu lebih besar lagi, artinya supaya ada makna yang berkesan ya. Jadi itu tadi. Nah kalau sudah proton sudah kita bisa ganggu, nah otomatis berikutnya adalah bagaimana proton bergerak kan gitu. Tadi bergeraknya acak ya, udah bergeraknya acak ke sana ke sini ya udah kita gangguin aja. Ayo kita arahkan, semuanya proton wajib ke selatan semua gitu kan. Ada 1-2 yang nakal gitu ya. Yang nakal otomatis ya kayak ada berenang gitu kan. Berenang yang nggak kuat terbawa arus. Yang kuat pasti dia punya tantangan melawan arus gitu ya, balik gitu ya, melawan arus. Nah seperti itu, jadi nggak semuanya ke bawah. Nah justru itulah yang menjadikan sifat unik untuk menentukan karakter daripada suatu objek gitu ya, sifat unik yang menentukan karakter daripada suatu objek gitu. Jadi nanti variasi-variasi inilah yang kita akan bermain. Nah nanti akan saya sampaikan statistik Boltzmann ya, jarang di mungkin Anda ikut kursus atau apa juga jarang dikenal dengan statistik Boltzmann ya, hanya di para fisika yang memahami statistik Boltzmann. Nah di statistik Boltzmann ini apabila suatu proton diperlakukan oleh medan magnet tertentu dengan temperatur tertentu, maka akan terjadi satu perpindahan speed up dan speed down. Nah di sini di Boltzmann ini itu bisa mengetahui berapa ppm ya, berapa yang speed up, berapa persen yang speed down ya, part per million. Jadi hitungannya dalam million dari suatu voxel misalnya. Nah itu bisa ditentukan dengan Boltzmann tadi ya. Nanti ketika kita berikan sekian Tesla ya, kita akan bermain seperti itu dulu secara umum. Oh ternyata yang naik sekian, yang turun sekian, jumlahnya sekian. Oh ini benda X. Dikasih lagi sekian Tesla, oh yang naik sekian, yang turun sekian, oh benda Y. Nah seperti itu kita bisa tahu semua. Nah tetapi sebelum kita masuk ke situ ya, nanti kita akan bahas minggu depan kalau kita umurnya panjang, MRI tidak hanya untuk mendiagnosa hidrogen saja. Udah saya sampaikan seperti itu di awal dulu ya. Ini kuncinya, nanti Anda bisa renungkan. MRI tidak hanya untuk karena saya belajar MRI dulu bukan untuk mendiagnosa seperti sekarang ya. Saya belajar MRI dulu untuk melihat struktur wortel gitu ya,
kemudian wortel itu saya uji coba wortel, apalagi habis wortel. Pokoknya yang saya ingat ya wortel itu. Nanti di wortel itu spektrumnya keluar, maka kita tahu di dalam wortel itu ada unsur apa-apa saja gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau ditanya tulang bisa ya bisa. Apalagi misalnya besi bisa gitu kan? Menurut Anda kan impossible ya besi digunakan untuk MRI ya. Ternyata bisa gitu ya, aluminium ya bisa ya, semua benda itu sebenarnya bisa ya dilakukan pengujian dengan MRI gitu ya, bisa. Nah intinya kan kita di sini ada istilah magnetic resonansi imaging, resonans ya, resonans. Nah itu kata kuncinya di sini adalah resonan. Kenapa istilah resonan ini? Resonan ini agar supaya terjadi kesamaan frekuensi. Yang struktur protonnya ada, kita bukan bermain elektron ya, elektron juga bisa dibuat resonansnya, tetapi kita bermain di tatanan proton. Berapa pergerakan daripada proton menghasilkan frekuensi ya, kita ganggunya dengan medan magnet berarti Tesla, kita berikan dengan berapa Tesla sehingga dia terganggu. Nah, ternyata kalau benda unsur X ya, unsur X saya katakan X aja dulu. X hanya satu megahertz dalam 1 Tesla. Oke, saya kasih 1 megahertz, semua yang ada unsur benda satu ini, benda X ya, benda X, yang ada benda X ini, yang punya 1 megahertz per Tesla, itu akan berjatuhan. Yang lainnya, yang X, Y, Z, yang X, yang Y, yang Z, yang A, yang B, yang C tetap berdiri tegak. Karena apa? Tidak terjadi resonansi di situ. Yang tadi, plak. Nah, sekarang saya matikan, saya cabut itu, ya resonansnya. Artinya frekuensinya saya berhentikan, maka dia akan balik lagi ke posisi semula. Ketika balik kelihatan dari atas. Oh, si A yang jatuh, si B yang jatuh, si C yang jatuh. Ya, ibarat orang lagi di lapangan, jatuhnya kelihatan. Kita bisa mengidentifikasi seperti itu. Oh jatuhnya ada di ujung, oh jatuhnya ada di tengah, oh jatuhnya di pinggir, oh jatuhnya bangunnya kan berbeda-beda. Oh yang duluan yang bangun, yang tengah yang bangun, yang ini. Nah itu seperti itu. Jadi nggak bisa diprediksi mana yang bangun duluan. Nah itu. Sekarang ada itu satu unsur X, unsur Y. Ternyata dia kalau kita bisa ganggu dengan unsur Y ini punya gerakan itu ada 2 MHz per Tesla. Ya, gangguannya itu dalam 1 Tesla itu dari karakteristiknya dengan 2 MHz dia akan terganggu. Artinya terjadi resonan. Saya iseng mainkan 2 MHz klek dalam 1 Tesla di lapangan tadi. Yang jatuhnya bukan yang satu tadi, berbeda lagi. Oh, yang sana berjatuhan blok. Yang tadi yang 2. Nah, baru kita tahu oh yang 2 ini unsur. Tadi kan unsur X, sekarang X-nya berdiri, Y-nya yang berjatuhan, yang bertumbangan. Ketika dia balik lagi, ketahuan kan kelihatan, oh Y-nya. Oh ternyata ada sekarang unsur Z. Z ini punya karakteristik 3 MHz per Tesla. Saya kasih 3 MHz frekuensinya. Maka yang X-nya nggak jatuh, Y-nya nggak jatuh, Z-nya sekarang jatuh. Blok. Saya liatin aja. Oh ternyata pas bangun lagi, oh itu Z-nya badai jatuh. Nah itulah konsep MRI, gitu ya, konsep MRI seperti itu. Artinya sekarang kalau Anda sudah nanti belajar MRI, bisa nerangin begitu. Hanya kan mesin yang dirancang oleh di rumah sakit itu memang frekuensinya adalah dirancang untuk frekuensi unsur tertentu, nggak semua unsur gitu ya. Kalau mau kita melihat tulang ya ganti lagi MRI-nya dengan frekuensi tulang. Nah gitu. Oke, ya bisa dipahami ya untuk oleh-oleh penasaran. Mohon maaf saya nggak bisa tampilkan slide dan lain sebagainya, jadi karena nggak bisa share. Yang kedua ya juga saya nggak bisa coret-coret, nanti dari Anda saja langsung. Oke, ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Udah maghrib? Di sini udah maghrib. Udah hampir maghrib. Udah bisa dimengerti ya? Atau terlalu cepat saya nerangin bagaimana?
terlalu cepat atau nanti saya bisa kurangin lagi kalau udah begini. Yang enak memang kalau kita di kelas, enak ya di kelas. Ya itulah ya. Mohon maaf dengan sarana prasarana yang serba kekurangan ini ya. Nanti ada beberapa video mungkin saya tugaskan Anda suruh ngamati video di YouTube gitu, bukan bikinan saya, bikinan orang lain, nanti tinggal ada diskusikan aja dari video-video yang Anda lihat. Terus nanti juga mungkin ada Dr. Irfan ya dari UI juga satu tim dengan saya, itu nanti Pak Guntur yang menghubungi beliau ya. Saya mungkin sampai 6 kali pertemuan ya, berikutnya nanti Dr. Irfan yang menyampaikan ya materi MRI ini. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan ya, Pak Heru akhiri saja. Mudah-mudahan sehat semua ya, mudah-mudahan sehat semua. Salam untuk keluarga, salam untuk semuanya ya, salam sehat tentunya ya. Pak Heru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamera belakang sampai mana kan itu lah, rukonya.